Oke, kita lanjut lagi ya ngebahas atau ngebuat video, ngebahas blog, ngebangun blog biar blog itu bisa ngasilin cuan ya. Ini konten-konten video gua yang sudah lama gue buat, terus gua angkat kembali dengan cara penyampaian yang baru gitu ya. Mungkin di video yang lama ada penyampaian yang salah atau yang kurang, ini gua lengkapi dan lebih gua apa ya, lebih rinci lagi mungkin atau lebih jelas lagi lah gitu ya. Membangun blog biar bisa cuan gitu ya. Membangun dari memilih domain, apa namanya, terus mengindeks web kita tadi ya, terus juga meningkatkan skor DAPA gitu, backlink segala macam gitu ya, biar nanti blog kita bisa ke indeks dan muncul ke search engine Google, ada di pencarian Google gitu ya, biar nanti ada traffic organik Google yang datang ke blog atau web kita. Terus juga apa namanya ya, banyak lah, so ikuti aja serangkaian video-video yang bakal gue upload dari sekarang dan seterusnya gitu ya. Video pertama kan kemarin udah tuh, ini berarti yang kedua, dan nanti ada playlist sendiri juga untuk video-video yang ngebahas blog ini ya. Oke, berarti di video yang kali ini kita lanjut itu ngebahas DAPA ya, karena sudah gue siapin juga tadi di situ beberapa apa namanya tampilan buat ngebahas DAPA di sini juga ya. Nah, jadi di sini kita di mana dulu ya, dari sini dulu deh. Nah, ini contoh DAPA dari salah satu blog gue ya. Ini contoh aja kayak gini DAPA. Terus mungkin lo bertanya, emang seberapa penting sih melihat sebuah skor DAPA dari sebuah blog gitu ya. Jadi dengan melihat dari skor DAPA itu bisa menjadi patokan seberapa suksesnya blog tersebut dibangun gitu ya, atau dirawat gitu ya, di manage gitu sama pemiliknya. Jadi sebenarnya banyak banget cara-cara atau jalan untuk membuat artikel kita atau konten kita yang ada di blog atau web itu muncul di pencarian Google gitu ya. Misalkan kayak gue contohin di sini, gue nyari gitu ya, nyari salah satu kata kunci. Oke, di sini gue contohin kata kunci kelas Pinterest to AdSense ya. Di sini gue tulis di Google atau gue cari di search engine Google itu dengan kata kunci kelas Pinterest to AdSense. Terus muncul banyak banget gitu artikelnya, dan punya gue ada di nomor 1 di pack pertamanya Google aja deh. Di pack pertamanya Google gitu ya. Jadi hampir kebanyakan tujuan semua orang yang terjun ke ranah web, blog gitu ya, mau itu web e-commerce atau web mainstream artikel kayak gue biasa, atau mungkin juga blog-blog atau web download mood buat game segala macam, itu pengen tujuannya itu ada di pack pertama Google. Karena persentase klik atau kunjungan traffic itu paling besar ya ada di pack 1-nya Google gitu. Lo nyari resep goreng lele atau resep apa gitulah ya, lo pasti nyari artikel yang ada pertama kali muncul, yang itulah yang lo klik gitu ya. Makanya kebanyakan orang tujuannya ya pengennya konten dia ada di pack 1 Google, mau itu artikel atau download apapun itu gitu ya. Konten-konten yang apapun itu pengennya ada di pack 1 Google gitu. Makanya kebanyakan kalau orang-orang yang iklan di Google itu pasti iklannya ada di pack 1-nya si Google ya. Namanya juga ngiklan boy, nggak mungkin ditaruh di pack 2, 3, 4 gitu ya. Bayar sama Google ditaruh di pack 5 ngapain gitu. Pasti ditaruh di pack pertama si Google gitu ya. Dan tujuan kita nggak mau ngiklan sama Google, kita nggak mau ngeluarin duit, tapi gue pengen konten gue ada di pack pertamanya Google. Nah inilah cara yang bakal gue bahas gitu kan, gimana caranya sih konten kita itu ada di pack pertamanya Google. Dan yang paling pertama gue bahas itu adalah DAPA kan. Kemarin sudah gue bahas cara lo memilih sebuah domain dan juga CMS yang bisa lo pilih antara Blogspot atau WordPress gitu ya. Sekarang kita lanjut ke DAPA gitu. Di sini bisa lo lihat aja bahwa dengan kata kunci kelas Pinterest to AdSense, artikel gue muncul di pack 1-nya Google ya. Gue nggak tahu ini dia muncul di pack 1 Google karena mungkin IP gue sudah terdetek, mungkin gue nyari dari IP gue sendiri gitu ya, dari Chrome gue sendiri atau apa, gue juga nggak tahu gitu. Tapi gue cari tadi, gue tes dari HP gue juga ya muncul di pack 1. Kadangan juga nih artikel juga ada di pack 2 gitu bolak-balik itu tergantung dari orang atau gua sebagai pemilik blog ini memanage blog gua gitu, merawat blog gua. Merawat dalam artian ya blog gue tadi dengan DAPA sekian-sekian ini bisa mengalahkan kompetitor seperti itu. Kompetitor gue yang
memiliki niche atau tema yang sama pembahasannya gitu. Misalkan ngebahas tentang Pinterest gitu. Jadi gedean mana skornya di mata Google yang bakal menentukan oh yang blog A nih yang bakal pertama, yang blog B kedua aja deh gitu. Padahal nice-nya sama, ngebahas Pinterest gitu ya. Nah, terus kita lanjut lagi. Tadi kan gue bilang bahwa banyak jalan atau cara konten kita tuh bisa tayang atau muncul di page one Google tuh banyak jalannya. Pertama, kita bisa mengindeks artikel atau konten kita di Google Search Console seperti ini ya. Karena yang paling pertama harus kita lakukan adalah konten atau artikel kita tuh terindeks dulu sama Google, baru muncul, baru bisa bersaing di page one-nya Google gitu ya. Terindeks dulu. Gimana kita mau bersaing di page one-nya Google kalau konten atau artikel kita nggak terindeks gitu, atau nggak terdata sama si Google lah, intinya seperti itu ya. Nggak terindeks tadi itu ya. Nah, tapi apakah kita harus selalu mengindeks semua konten kita di Google? Ya enggak juga gitu. Tanpa kita indeks di Google Search Console, artikel atau apapun itu, pasti nanti bakal muncul juga di pencarian Google. Tapi waktunya mungkin lumayan lama gitu. Mungkin seminggu, 2 minggu, atau bahkan sebulan gitu. Lo bayangin aja ya. Coba lo cari aja. Katakanlah lo nih kuliah di universitas mana. Lo pasti punya NPM ya di universitas lo gitu. Katakanlah nama lo ABCDEF, terus NPM-nya sekian-sekian di Universitas Negeri Kota sekian-sekian gitu. Lo cari di Google, pasti muncul boy. Pasti ada tuh nama lo yang terdata dari NPM lo tadi, terus lo sebutin universitas lo. Itu pasti ada di Google. Kenapa? Ya itu terindeks sama si Google. Apakah operator kampus lo mengindeks data dari kampus lo ke Google? Ya enggak. Itu dengan sendirinya bakal terindeks dengan Google tanpa harus si operator dari kampus lo ngindeks ke Google Search Console. Ya nggak mungkin juga. Gimana cara ngindeksnya boy? Nah itulah tadi ya, itu bakal terindeks dengan sendirinya gitu. Dan terindeks pun katakanlah seperti ini, mana ya, nah ini web spam sih, ini web spam ini. Doge to the moon masih bisa cuan gak dari Dogecoin? Ini kan konten gua di YouTube ya, tapi kan di deskripsi video gua ngomong atau nulis kelas Pinterest. Ini ada kelas Pinterest. Karena gue tadi kata kuncinya kelas Pinterest, muncul deh nih di Google gitu. Dan juga karena memang YouTube gue juga sudah terindeks sama Google ya, dan juga memang gue menaruh atau meletakkan link fatimacuk.site, yang dimana fatimacuk.site ada di page one dan ada di nomor urutan pertama di sini, ya berarti bakal ditayangin juga sama Google tanpa harus mengindeks YouTube. Gimana cara mengindeks konten gue sih gitu kan? Tapi muncul karena memang ada kata kunci yang sesuai kelas Pinterest gitu. Banyak jalannya boy. Ini ya gue coba gue buka nih ya. Nah ini nggak bisa dijangkau nih. Ini web spam sih. Dia ngambil konten dari YouTube gitu. Nah ini kan bisa muncul kan. Nah jadi makanya tadi gue bilang banyak jalannya atau banyak cara biar konten kita tuh muncul atau tayang di page one-nya Google. Tapi yang paling bisa kita lakukan pertama kali adalah dengan merawat blog kita tadi ya, membuat skor DAPA web atau blog kita itu menjadi tinggi atau besar, tinggi ataupun apalah itulah nyebutnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, dulu gue mati lagi. Kita bahas lagi, lanjut ya. Terus gimana cara membuat skor DAPA kita tuh menjadi tinggi, membuat skor DAPA web atau blog kita tuh menjadi tinggi ya? Itu banyak caranya, dan yang paling pertama yang bisa kita lakukan adalah membangun sebuah backlink. Apakah bakal gue bahas di video ini untuk membangun sebuah backlink? No, itu bakal gue bahas di next video karena itu panjang banget dan gue pengen ngasih tahu cara-cara simple atau cara-cara yang gue lakukan dulu di saat gue membangun blog gue ini sampai sekarang sudah stabil gitu ya, dan sudah bisa menghasilkan AdSense dengan stabil, traffic datang juga gitu ya, dari traffic dari Pinterest ataupun organik dari Google gitu. Itu bakal gue bahas backlink, membangun backlink itu di next video setelah video ini gitu ya. Sekarang ini gue masih ngebahas apa ya, katakanlah masih pondasi-pondasinya dulu deh. Kayak kemarin kan video kemarin kan gue bahas memilih domain
dan memilih CMS yang tepat gitu. Domain lo bisa pakai yang gratisan atau yang TLD, tapi gue saranin lo pakai yang TLD.com, .net, .set segala macam itu TLD biar lebih profesional. Terus CMS tadi juga udah gue saranin buat lo bisa milih Blogspot, berarti modal lo cuma sewa domain, atau lo pakai WordPress.org, berarti modal lo harus sewa domain dan hosting gitu. Itu semua berperan penting untuk membuat blog kita nanti bisa berpotensi berpotensi atau berpeluang bisa muncul tayang di page 1-nya Google dan menghasilkan sebuah cuan gitu ya. Dan berlanjut lagi di video ini ngebahas DAPA, itu semuanya berkaitan gitu ya. Memilih domain, CMS, terus DAPA. Terus untuk DAPA ini berkaitan dengan backlink, tapi untuk backlink gue bahas di next video karena itu panjang banget gitu ya. Nah jadi gini, selalu gue ngambil minum dulu. Oke, di sini gue sorry ya, tadi habis ngambil minum, gila boy, ngoceh terus. Jadi di sini gue bakal tunjukin sedikit saja kulit dari kenapa backlink itu berkaitan dengan DAPA, dan DAPA itu kenapa bisa tinggi atau skor DAPA itu bisa besar. Itu dibantu oleh backlink itu seperti apa contohnya ya, gue tunjukin kulit-kulitnya untuk pembahasannya di next video gitu ya. Nah jadi sini ini ada salah satu artikel dari web almunasabat.com gitu ya. Ini kita buka. Oke, ini artikel gue yang buat ya. Ini artikel gue kan, bla 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 bla. Terus gue taruh link di sini. Ini link blog gue Fatima Cuk, dan ini link ke artikel gue yang ngebahas Pinterest to AdSense. Kalau gue klik, berarti dia bakal lari ke sini, ke artikel gue ini ya kan. Ini artikel tentang Pinterest to AdSense ya kan. Oke, kita back aja. Nah, di sini aja. Nah, jadi ini salah satu contoh di mana backlink tadi berkaitan dengan DAPA. Backlink itu adalah, gue yakin para lo semua yang sudah main blog tahu lah backlink itu apa. Tapi yang belum tahu itu intinya adalah lo ngedapetin link masuk dari blog yang memiliki skor DAPA besar. Link masuk menuju ke konten lo, blog lo, artikel lo, atau web lo dari web orang lain yang web tersebut DAPA-nya besar. Gitu. Itu contoh simpelnya aja, maksudnya contoh simpelnya ya, contoh simpelnya seperti itu. Nah, gue dapetin web dengan DAPA besar ini dari mana? Dari sini. Nah, ini dia nih. Nah, ini deretan web dengan DAPA besar. DA-nya 47, PA-nya 31, 53, 58, 38, 19, 38, 39, 35, 38, seterusnya gitu ya. Sampai 100 lebih. Dan ini belum gue input semua sih. Gila mager anjir. Nah, ini gue dapat dari mana? Ini gue dapat dari Mas Kristanto namanya ya. Beliau ngasih gue akses ke sini untuk mempromosikan jualan dia, ngejual backlink dari web DAPA besar gitu ya. Dan gue lupa nama webnya, gue udah lama banget gitu ya konten itu. Jadi kalau misalkan Mas Kris nonton video ini, komen gitu biar nanti saya pasang lagi web dagangan Mas di di kolom deskripsi channel atau di video ini gitu ya. Sorry Mas, gue lupa. Gitu. Jadi gue dapat akses dari Mas Kris tadi itu ya. Jadi gue bisa mengakses web-web ini gitu, dan gue bisa naruh artikel, dan gue taruh link Fatima Cuk di artikel yang gue buat di web-web ini. Dapat deh backlink. Dan ini bakal berkontribusi atau membuat DAPA gue menjadi tinggi. Nah, ini salah satu contoh gue membangun blog gue menjadi memiliki DAPA besar yang nantinya akan bisa membantu web blog gue muncul di page 1-nya Google gitu. Nah, ini kan web ini kan di web ini yang tadi yang gue buka, alumnasabat.com gitu. Nah, ya kan. Jadi gue bisa naruh artikel gue nih di sini, dan gue taruh link gue. Dapat deh gue backlink. Nanti bisa ngebuat si blog gue dapat DAPA besar, muncul deh di page 1-nya Google gitu. Itu salah satu contoh kulit membangun sebuah backlink ya. Dan
sorry. Dan masih banyak lagi cara lain selain cara tadi ya. Kan ini kan karena gue dikasih akses ya. Ini kan berbayar nih. Dan cara gratisnya masih banyak. Dan sebelum gue dapat akses tersebut, ya gue pakai cara gratisan buat dapetin backlink ya. Gue taruh backlink gue di Facebook, di Instagram, di Twitter, segala macam, di web-web ini, di aplikasi-aplikasi ini gitu. Itu banyak banget caranya dan bakal gue bahas di video berikutnya, membangun sebuah backlink ya. Dasarnya gue bahas dulu apa pentingnya DAPA di video ini gitu ya. So, tungguin video berikutnya untuk membangun sebuah backlink. Bakal gue angkat lagi video lama gitu ya. Ini semakin menarik sih menurut gue untuk lo ikuti gitu ya. So, segitu dulu videonya dan sekali lagi lo harus percaya gue bahwa DAPA sebuah web itu bisa menjadi patokan lo untuk melihat seberapa suksesnya lo membangun blog dan seberapa kemungkinan besarnya blog lo itu bisa menghasilkan sebuah cuan. Oke, thank you. Tungguin video berikutnya untuk ngebahas atau membangun sebuah backlink.